أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Bapak Ustadz Siddiq, Bapak RT Kasman, RT Acang, Pak RT Yusribal, Bapak Yusminin, dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari yang cuacanya cukup dingin ini, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita untuk sholat berjamaah di mushola kita, dan dilanjutkan dengan ta'lim Jumat pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal ibadah kita, amal soleh kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan cucuran syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, di Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu, fardu wudu atau rukun wudu. Berapa rukun wudu itu? 6 ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang selanjutnya membasuh sebagian rambut kepala. Kemudian selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tertib itu berurutan ya. Cuma walaupun tadi dikatakan pertama niat, yang kedua membasuh ya, membasuh muka, tapi niat ini harus dibarengi dengan membasuh muka. Basuhan yang pertama, seandainya kita membasuh muka yang pertama belum niat, maka diulang, membasuhnya diulang gitu. Jadi kita ketika membasuh muka pertama kali itu lupa niat atau belum niat ya, maka diulang, basuh lagi ya. Dan yang dihitung adalah yang basuhan ketika niat itu dibarengi niat ya, basuh muka. Nah, itu daripada rukun wudu. Rukun artinya apa? Rukun artinya tiang. Rukun wudu atau fardu wudu artinya rukun ini pokok. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau salah satu tertinggal maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah maka sholatnya jadi tidak sah. Dan lihat di situ bahasanya ya, membasuh bukan menyiram. Kadang kan ada itu orang atau anak-anak yang malas gitu ya, pakai gayung disiram doang mungkin ini wajahnya, nggak dibasuh, nggak boleh. Tangan juga ada nih, tangan dia malas, cuman buka keran beginiin aja gitu tangannya gitu.
Atau kalau di kolam dicelep aja begitu, nggak boleh. Harus dibasuh benar, mukanya dibasuh, tangannya dibasuh, ya, dibasuh, ya. Di bahasanya harus dibasuh. Jadi harus semuanya terlaksana. Bahkan sampai 6-nya itu terakhirnya yang ke-6-nya adalah tartib. At-tartib artinya al-muwalat. Al-muwalat itu berurutan. Jadi nggak boleh pertama kaki, kemudian baru tangan, ya kan, muka, nggak boleh. Nggak berurutan. Semaunya aja nggak boleh. Ya. Padahal kalau kita lihat ternyata simpel ya. Wudu itu simpel. Wudu itu mudah dan gampang. Yang dibasuh sebetulnya berapa? Cuma 4. Ya. Kenapa jadi 6? Karena yang pertama niat, yang terakhir berurutan. Kan sebetulnya cuma 4 yang dibasuh itu. Ya, muka, kedua tangan sampai siku, kemudian rambut kepala, sebagian rambut kepala yang harus dibasuh sebagian. Ya, sebagian rambut kepala, nggak semuanya, itu yang wajibnya. Ya, yang rukunnya. Kemudian kaki sampai mata kaki, udah cuma 4. Ya, cuman karena dia ada niat, ya, yang pertama, yang terakhirnya, yang ke-6-nya adalah berurutan. Ya, kenapa harus niat? Sesuai dengan hadis yang kita sudah pelajari di kitab Arba'in An-Nawawiyah, bab pertamanya berbicara tentang niat. Itu dalilnya tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Nah, jadi kalau tidak ada niat, maka dia tidak sempurna. Nah, maka tidak dihitung. Itulah pentingnya niat. Kemarin juga sudah dibahas bahwa niat itu adanya di dalam hati. Beda niat, beda dengan talafuz. Ya. An-niyatu qasdul syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu menyengaja sesuatu dengan dibarengi, ya, dibarengi dengan perbuatannya, dibarengin. Wan niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya. Ya, jadi ketika kita mau wudu, ya, ketika barengin basuh muka, dalam hati kita nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baik kita pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang penting dalam hati. Ya. Sebagaimana kita kalau mau sholat. Kalau sholat kan ada yang pakai usolli, ada yang enggak ya. Sebelum sholat, sebelum niat, sebelum takbiratul ihram, ada yang usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada yang pakai usolli, itu namanya talafuz. Ya, melafazkan. Wa talaffuzu biha sunnah. Mengucapkan talafuz dengan suara kencang seperti itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum kita membasuh muka, kita baca dulu tuh lafaznya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu sunnah. Sunnah itu. Apa sih sunnah itu? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Artinya orang pakai usolli ketika mau sholat tanpa usolli pun sah. Yang penting niatnya ketika takbiratul ihram. Allah. Dan ketika Allah, dalam hatinya niat. Gitu. Nah, kalau wudu ketika membasuh muka, itu di situ niatnya. Ya. Itu pentingnya niat. Ya. Dan niat ini sesuatu hal yang luar biasa. Dengan niat kita akan, insya Allah sudah dicatat pahala kita itu. Niat mau ikut ngaji, ternyata ada halangan, hujan, atau ternyata ada keluarga yang sakit nggak jadi pergi, udah niat, tetap dapat pahala. Ya, bahkan kita kalau puasa nih, kalau kita niat
Ya, misalnya begitu kita habis bangun tidur, kan sudah azan subuh tuh. Ya, kalau puasa sunnah mah boleh niatnya walaupun sudah subuh, sudah terbit fajar, boleh. Pun pas azan, begitu azan, ya selesai, kemudian kita wudhu, kita sholat, pulang dari musola, pulang dari masjid, belum makan apa-apa itu, belum nyarap apa-apa. Niat kebetulan hari Senin saya puasa hari Senin nih, puasa sunnah, atau hari Kamis puasa sunnah Kamis, boleh. Nah itu kalau kita sudah niat padahal dari subuh sampai maghrib kita nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, kuat nggak? Kuat. Kenapa? Adanya nih niat. Tapi coba kalau kita nggak niat, ya habis subuh sampai zuhur aja nih belum sarapan, udah puyeng pala ya. Iya, belum kena kopi, belum kena rokok, puyeng udah. Ya, dapat tanya RT itu. Iya, emang temennya kopi sama rokok itu, emang temennya. Iya, itu jadi arti apa? Bedanya di apa? Di niat itu penting. Itu, ya. Jadi 6. Ya, rukun wudu atau fardu itu ada 6. Niat, basuh muka, ya, basuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat adalah membasuh rambut kepala. Malah udah dijelaskan rambut kepala, rambut yang ada di kepala. Sebagian saja itu yang wajibnya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, kalau lebih boleh nggak? Boleh. Ya minimalnya sampai mata kaki. Yang keenamnya tertib berurutan. Nah, ternyata di situ nggak ada yang namanya kupingnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ini baru masuk adalah tentang sunnahnya. Sunnah wudu. Wa sunanuhu asyaratun. Asyaratu asya, asyaratu khisalin. Sunnah wudu ada 10. Banyak banget ya. Wajibnya berapa tadi? Rukunnya cuma 6, tapi sunnahnya ada 10. Ya, banyak juga ya. Apa saja tuh? Sunnah wudu, ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Apa itu at-tasmiyah? Membaca bismillah. Ya. Kapan baca bismillahnya? Di awal. Ya. Aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum wudu itu udah bismillah dulu kita. Minimal bacanya bismillah. Udah boleh. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Romannya jarang yang bawa ini ya. Romannya begitu mau wudu membuka langsung aja tuh kita. Udah sunnahnya adalah kita bismillah dulu. Bismillah minimal itu. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyah awalahu atabiha fi athnaihi. Kalau lupa baca bismillah di awal, boleh di tengah-tengahnya baca. Tuh. Ya, di tengah-tengah wudu baru ingat, oh iya lupa baca bismillah tadi. Di pertengahan wudu boleh baca bismillah. Ya. Tapi apabila fa'in faragha minal wudu'i, ya, lam ya'ti biha. Tapi kalau udah selesai wudunya, ya nggak perlu baca bismillah, udah selesai. Itu. Ini pentingnya ya. Jadi baca bismillah di awal. Ya, kalau lupa di pertengahan masih boleh baca bismillah. Tapi kalau wudunya udah selesai, nggak perlu bismillah lagi, udah selesai. Ya. Dibaca baca bismillah.
Kemudian yang kedua adalah wa ghaslu al-kaffaini, ya, mencuci kaffaini, kedua tangan nih, kedua tangan nih, ya, kedua tangan dicuci 3 kali. Kalau bahasa kita dikocok-kocok ini, gitu ya. Kan buka air tuh bismillahirrahmanirrahim langsung cuci gini, kocok-kocok ini ya, 3 kali paling enggak. Ilal ku'ain, sampai ke sini. Nyucinya bukan di depannya doang ini, tapi ya sini juga, ya, sampai belakang tangannya nih, sini terus sampai sini dikenakan cuci, 3 kali, ya. Supaya apa? Supaya tangannya bersih, ya. Ilal ku'ain qoblal mabbadah wa yaksilhuma talatan. Jadi mencuci kedua tangan sampai ke belakang tangan sini, ya, sebelum mabmadah, ya, sebelum berkumur. Jadi benar-benar dicuci ininya tangannya, begini cuci sebelum berkumur. Yaksilhuma talatan, nyucinya 3 kali, cuci 3 kali, ya, ini 3 kali. Qabla idkhalihima al-ina. Jadi dicuci 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kalau bahasa kita itu mungkin ya bak lah gitu ya, kolam. Tapi harus yang airnya cukup, ya, airnya yang cukup, airnya yang banyak. Boleh setelah dicuci, kalau dicelap boleh, tapi airnya yang cukup, ya. Tapi sekarang jarang yang pakai bak gitu ya. Sekarang udah pada pakai apa? Pakai keran, ya, pakai keran. Yang penting tangannya itu dicuci sampai belakang sini bersih, ya. Kemudian selanjutnya wal madmadah, ya, ba'da ghuslil kaffaini wa yaj'al, ya, wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma fil fami, ya, sawa'un adaru fihi wa majjahu amla, ya. Jadi habis mencuci kedua tangan, kemudian kita apa? Madmadah, masukkan air ke dalam, bukan mulut dulu, kumur dulu, habis kumur, ya, iya. Baik itu kumur sampai kita ginikan tuh, ya. Kalau bahasa kita ginikan tuh mulut kita, bersihin. Ya, kalau maksudnya gituin. Kan sampai kita bersihin, masukin tangan gitu ya. Gitu. Baik cuma kita sampai masukin tangan, sampai bersihin gini, atau cuman gini, silakan. Kumur. Kenapa kok harus kumur? Supaya mungkin kita habis makan, ya kan? Ada yang nyelip-nyelip di dalam mulut kita, di dalam gigi. Ini hati-hati. Bukan hanya cabai, kadang mungkin daging yang nyelip, ya, nasi. Nah, ini juga tata caranya ini. Kenapa harus kumur? Supaya jangan ada yang nyelip. Ntar ketika sholat, nah, jangan sampai bekas nasi, bekas daging, bekas cabai ketika sholat ketelan, itu namanya batal. Makanya kalau kita lagi sholat, makanya biar tahu tata caranya. Lagi sholat, ternyata di mulut nih masih udah kumur, masih ada sisa daging, dibuang sayang katanya. Ya kan? Nah, dan nggak boleh sembarangan. Nanti begitu ada di mulut langsung nggak boleh, ntar kena orang. Iya. Nah, jadi ketika dalam mulut itu ada sisa-sisa, boleh pakai lidah ditaruh di ujung, kita ambil gini, ya gitu, boleh.
Air di ujung. Ya. Karena kalau dalam sisa-sisa itu ketika sholat kita telan, itu batal itu. Beda dengan air liur kita, air ludah, nggak apa-apa. Ya, air ludah nggak apa-apa, ketelan tuh nggak apa-apa. Ya nggak boleh sisa-sisa, makanya kumur-kumur itu. Ya, baik kita usap-usap ini mulutnya atau pakai, ya, gitu. Biar sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita bersih, keluar semuanya gitu. Makanya kalau orang wudhu kok cepet amat tuh wudhu, udah kayak capung cebok gitu ya. Nah, itu. Ya, maka di beberapa tempat di masjid musola itu ada yang seperti kayak ada bangkunya gitu ya, dibikin sambil duduk dia. Jadi nyantai itu wudhunya. Ya, nggak keburu-buru. Ya. Benar-benar dilaksanakan dari sunnah-sunnahnya sampai yang rukun-rukunnya gitu. Jadi bukan rukunnya aja, kalau rukunnya 4 yang dibasuh ya, tapi sunnahnya lebih banyak ya. Kenapa kalau sampai seperti itu? Karena ketika kita wudhu, ketika kita kumur-kumur, dosa-dosa yang ada di mulut itu keluar ya, keluar. Ketika kita mencuci tangan, kedua tangan gosok-gosok begini sampai balik ini ya, ini sini begini, cuci balik sini ya, itu dosa-dosa yang ada di tangan kita keluar ya, dosa-dosa di tangan keluar ya, dosa-dosa yang ada di mulut keluar. Apalagi mulut ini kan ya yang lebih banyak melakukan dosa, ya kan? Ya ngomongin orang, komentarin orang. Termasuk sekarang tangan, zaman sekarang mah apa? Status, ya kan? Facebook, WA, TikTok, ini kan komentar-komentar yang menyakitkan orang, kata-kata yang menyakitkan orang ini. Maka dengan ini cuci, keluar tuh dosa-dosanya. Jadi setelah mulut ya kumur-kumur, baru yang selanjutnya adalah istinsyak, masukkan air ke dalam hidung baru ya, masukkan air itu ya, masukkan air hidung baru dikeluarkan tuh. Masukkan air dalam hidung ya, biasanya sama itu 3 kali, masukkan air dalam hidung ya. Wal istinsyak ba'dal madmadah ya, yaitu dengan cara idkhalul ma' fil anfi, memasukkan air ke dalam hidung ya. Jadi bisa saja langsung kita masukkan ke dalam air gitu, disesep gitu ya, bahasanya disesep ya, masukkan air baru dikeluarkan, masukkan air dikeluarkan. Ternyata itu ada manfaatnya untuk kesehatan. Orang yang suka masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, dikeluarkan lagi, itu kalau sampai naik ke sini buyang pala ya, gitu kan, itu ada manfaatnya. Ternyata orang yang sering wudu dan masukkan air ke dalam hidung, al-istinsyak, itu mencegah sinus, penyakit hidung, sinus itu ya. Kan ada tuh orang yang sakit hidung ya, meler aja ya, pokoknya hidungnya nggak enak dah, sinus namanya, penyakit hidung itu mencegah itu. Iya, mencegah penyakit sinus itu. Makanya luar biasa, dalam wudhu itu mengandung kesehatan, walaupun itu sunnah. Yang sering kita lakukan kan enggak, sunnahnya enggak dibawa ya, cuman yang wajibnya aja, yang rukunnya aja. Tuh. Padahal ini kita perhatikan, masukkan air dalam hidung kemudian dikeluarkan ya, insya Allah sehat. Makanya kalau wudhunya benar, insya Allah ya,
wudunya sah, sholatnya sah, dan juga sehat. Bayangkan kalau sehari 5 kali kita wudu, minimal 5 kali, ya, itu seperti kita mandi di sungai sehari 5 kali, bersih nggak kira-kira? Ya, nah, sekarang nggak mandi di sungai ya, nih. Kamar mandi, sumur, ya. Artinya sehari semalam kita mandinya 5 kali, badan kita bersih. Nah, begitu juga sehari semalam kita wudu minimal 5 kali kan, mau sholat 5 waktu kan, ya, berarti dicuci nih badan kita, fisik kita, anggota badan kita. Insya Allah dosa-dosanya akan keluar semua. Dosa yang ada di hidung keluar, dosa yang ada di mulut keluar, dosa yang ada di tangan keluar, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi setelah memasukkan air ke dalam hidung adalah wa masahu jami'ir ra'si, ya, membasuh semua rambut, ya. Kalau yang rukunnya kan sebagian, kalau sunnahnya itu semuanya gini. Makanya ada orang sampai wudu tuh sampai basah gini ya, basah. Itu memang sunnahnya semua gini, sunnahnya dibasahin semua 3 kali. Tuh, itu. Kalau rukunnya kan cuma dikit segini doang, sebagian boleh di sini, boleh di sini. Yang penting rambutnya yang ada di kepala. Kalau dia rambutnya panjang, nah rambut yang di sini nggak boleh. Yang panjang di sini bukan rambut kepala, nggak boleh. Rambut yang ada di kepala gini, ya, sebagian. Ya, itu kalau rukun. Tapi kalau sunahnya semua gini, sampai belakang sini semua, sampai basah 3 kali, gitu, basuh. Nah, kalau yang botak bagaimana? Tetap aja, ini kan tetap walaupun botak ada ini, kita nggak kelihatan aja kan, basuh semua gitu, adem gitu kan, gitu. Jadi sunahnya adalah semua nih, semua rambutnya, rambut kepala nih semuanya, ya, yang dibasuh. Wa mashu jami'ir ra'si, ya, membasuh rambut, semua rambut yang ada di kepala. Kemudian wa mashul udhunaini zahirihima wa batihima bima'in jadid, ya. Yang berikutnya adalah membasuh telinga, ya, zahiruhuma, membasuh kedua telinga, luarnya, wabatinuhuma, dan dalamnya, bima'in jadid, dengan air yang baru. Ya, maksudnya apa? Kan ada orang basuh rambut gini, langsung ke kuping ya. Ada kan? Rambut langsung ke kuping kan? Satu air kan? Yang bagusnya itu sunahnya membasuh rambut, selesai. Habis itu dengan air yang baru membasuh kuping. Ya, 2 kuping, luarnya dan dalamnya. Zahir ini luar, batin dalam. Bagaimana caranya? Jempol di luar, telunjuk masukin ke dalam kuping. Tuh, jadi begini, ya, kan ambil air di sini. Nah, yang ini di luar, ya, yang ini masuk ke dalam sini, kuping gitu. Nah, ini kan. Jadi bukan cuman, kadang ada orang wudu itu kan cuman kupingnya gini doang ya, sini doang ya, ujung, gini-gini kan, ya, diusap doang gini ujungnya, padahal tidak begitu. Iya, ketika masuk kuping itu jempolnya di luar gini, set, yang ininya di dalam gini, ya, gini, set, ini dalam, tuh, bukan cuma disiram gini doang, gini air gini-gini doang, enggak. Ya, pokoknya ingat itu caranya, jempolnya di luar, dibasuh luar, telunjuknya masuk ke dalam gini, ya. Nah, sampai digulak-gulak gini, karena ini ada kotoran ini 3 kali, tuh, begini. Insya Allah kotoran-kotoran yang ada di kuping kita ini, dosa-dosa yang ada di kuping kita hilang. Kan kadang-kadang kita sering kepo ya, dengerin orang ngobrol, apaan dia dengerin, nah, ya,
kita nggak tahu apa itu berdosa apa enggak. Nah, itu dosa, maka yang kita dengar itu kita bersihkan kuping, kotorannya keluar, dosanya keluar. Ya. Jadi jangan cuma gini-gini doang, gini-gini doang. Benar-benar gini kan, basuh namanya, makanya dibasuh. Ya, bukan disiram, dibasuh. Ya, jadi membasuh kedua. Jadi membasuh kuping itu termasuk apa? Sunnah. Ya, sunnah kuping. Ya. Tapi kalau kita amalkan, insya Allah dapat keutamaannya. Jadi membasuh kuping itu adalah luar dan dalamnya dengan air yang baru, ya, bukan air yang bekas basuhan daripada rambut. Kemudian yang selanjutnya adalah watakhlilul lihyah al-kathah, ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Tuh. Ini kan ada orang yang jenggot ya tebal. Basuhnya dari bawah gini, digini-giniin jenggot yang tebal. Sunnah itu. Maka orang Islam itu sunnahnya adalah memiara jenggot, mencukur kumis dicukur. Kalau jenggot dipelihara itu. Ya. Jadi jenggot yang tebal itu dibasuh juga ini. Ya, menyela-nyela gini jenggot tebal. Ini nggak ada yang tebal, ya, bahkan banyak yang nggak ada jenggotnya ya. Iya. Jenggotnya cuman ada sehelai dua helai, ya. Jenggot yang tebal di sela-sela, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah watakhlilu asabi'il yadaini warijlaini, ya, menyela-nyela, ya, jari-jari kedua tangan dan juga jari-jari kaki. Jadi disela. Ini kan ya. Ya, jangan cuma dicuci gini tapi disela-sela. Termasuk kakinya digini-ginikan tuh, disela-sela jari kaki diginikan. Masukin, tangannya juga gini, disela-sela. Dibersihkan sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kaki. Bersihkan. Di sela-sela gitu, supaya benar-benar bersih, ya. Jadi menyela-nyela jari tangan, kedua jari tangan dan kedua jari kaki, ya, dengan mendahulukan taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan, ya. Jadi membasuhnya dan temas sekalian menyela-nyela jari kedua tangan, jari kaki, mendahulukan kanan dulu. Jadi kanan dulu yang disela-sela, baru yang kiri. Kaki juga, ya, sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, disela-sela itu. Supaya benar-benar yang ada, ya, di tengah sela-sela jari-jari kanan, kaki, tangan bersih semua, ya. Pokoknya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian selanjutnya adalah bersucinya itu adalah salatan, sunnahnya 3 kali. Melaksanakan wudhu itu 3 kali, 3 kali, basuhannya 3 kali. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, termasuk kuping 3 kali, kumur-kumur 3 kali, oh 3 kali, ya, sunnahnya 3 kali. Ya. Yang terakhir adalah yang ke-10 adalah wal mualat, berurutan. Jadi harus berurutan, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berurutan. Kelihatannya banyak, tapi kalau langsung kita udah praktek dikit, dan itu otomatis kita hafal, ya. Jadi baca bismillah, gitu kan. Baca bismillah yang mana? Minimal bismillah. Yang lengkap bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah tuh kita udah mulai. Kalau lupa di awal bisa di tengah, gitu. Nah, itulah sudah pelajari yang namanya rukun wudu ada 6,
Kemudian sunnah wudhu ada 10, ya. Itu saja banyak itu. 10 sama 6 berarti berapa? 16. Semuanya kita lakukan, yang rukun kita lakukan, yang sunnah kita lakukan, insya Allah pahalanya banyak. Ya. Cuman kalau berwudu itu, kalau pakai keran jangan terlalu besar, sedang aja airnya. Kadang kan sampai besar ya. Tuh, jadi boros ya. Cilin, sedang aja. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Dan memang kalau untuk wudu itu sunnahnya kita wudu di rumah. Bukan di masjid, bukan di musola. Kenapa kok wudu itu di rumah? Ya, karena ketika kita sudah wudu di rumah, kita berangkat ke musola, berangkat ke masjid, itu udah dihitung pahala itu. Langkah-langkah kita, karena kita sudah dalam keadaan suci, dalam keadaan hilang daripada hadas, ya kan? Jadi kalau hadas kecil disucikannya dengan wudu, hadas besar sucikannya dengan mandi. Jadi dari rumah udah bersih kita, dalam keadaan wudu, punya wudu, ya. Untuk di masjid, di musola ada tempat wudu. Ya mungkin ada musafir, atau yang di rumahnya lagi nggak ada air, atau udah sampai musola, udah sampai masjid, batal wudu lagi, gitu. Ya. Dan kalau sudah selesai kita berwudu, dianjurkan apa? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ya ketika kita selesai wudu, sholat sunnah wudu. Batal nih, ya kan? Wudu lagi, sholat sunnah wudu lagi, gitu. Ya. Jangan diremehkan masalah sholat sunnah wudu. Bilal bin Rabah itu, ya, belum, orang yang belum meninggal, tapi terompahnya, bakyaknya, sendalnya udah terdengar di surga. Begitu ditanya, amalan apa wahai Bilal? Ya, kata Bilal apa? Tidaklah aku wudu kecuali habis wudu aku sholat sunnah wudu. Ringan padahal ya. Habis wudu sholat sunnah wudu, habis wudu sholat sunnah wudu. Itu bisa menyebabkan Bilal bin Rabah masih hidup, itu sendalnya, bakyaknya, terompahnya udah ada surga. Masya Allah. Itu baru sholat sunnah wudu. Belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum yang wajibnya. Ya. Nah itulah ya rukun dan sunnah wudu. Mudah-mudahan kita tambah paham bahwa kalau mau wudu itu ada rukunnya, ada sunnahnya, yang jumlahnya kurang lebih ada 16. Tambah yakin, tambah kita sesuai, kita laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, lengkap. Mudah-mudahan makin sempurna wudu kita dan bisa menyebabkan sholat kita sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan, silakan. Baca doa, ya, itu kita kalau di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, bacanya dalam hati aja, dalam hati, ya gitu, ya. Makanya yang bagus memang dia terpisah. Mungkin kalau kita belajar dari kita ya umroh gitu ya, di Masjidil Haram di Madinah itu kan pasti kamar mandi, tempat wudu beda ya. Beda tempatnya, ya, tempat wudu sendiri, yang ada kamar mandi sendiri. Kalau memang di rumah kita emang ya tempatnya sempit, ya mandi di situ, wudu di situ, ada WC-nya juga, ya baca Bismillahnya dalam hati, gitu, jalan tengahnya gitu ya. Ya itu saja mungkin yang kita pelajari. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan terus istiqomah, ya. Jangan bosan-bosan bahwa ternyata ilmu itu luas. Banyak yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan dengan kita belajar fikih, fikih artinya paham. Biar paham sehingga amalan-amalan kita yang sehari-hari ini kita kerjakan berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, insya Allah diterima oleh Allah SWT, catat menjadi amal soleh, dan diistiqomahkan kita sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita berdoa.
Mudah-mudahan yang pada kurang sehat biar pada sehat, yang pada punya hajat mudah segera hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada membantu memberikan konsumsi ya mudah-mudahan diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang beramal jariah, amal saleh mudah-mudahan juga diganti dengan berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, wa bihaqqi man unzilat ala suratul Fatihah, tahlana babal khair wa babal barakah wa babal sihhah wa babal afiyah wa babal rizki wa babal taufiq wal hidayah wa babal istiqamah wa babal sa'adati fid darain lana wa li hababina wa li azwajina wa li karabatina wa li jama'atina. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bil tauhid, tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbit imanana min dari dunya ila daril akhirah. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.